Saya rekam dulu. Jadi langsung saja untuk kaitannya dengan apa tugas yang diberikan, terutama untuk soal-soal ya, yang itu sudah langsung keluar nilainya, walaupun di dalam sistemnya, formnya itu tidak saya tampilkan nilainya, supaya mahasiswa betul-betul mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pertemuan pertama, ini semuanya menjawab ya. Jadi mengerjakan 12 ini ya, mahasiswa. Ini pertemuan kedua, ada 2 mahasiswa yang tidak mengerjakan. Pertemuan ketiga ini ada 1 mahasiswa. Kemudian 45 ada 9, kemudian yang ke-6 kemarin ada 11. Nah, saya tidak tahu untuk permasalahannya kenapa tidak mengerjakan, ya mungkin karena kesibukan di pekerjaan dan sebagainya. Ini dimohonkan mahasiswa untuk bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena sudah komitmen untuk kuliah, sehingga walaupun Anda kerja di tengah kesibukan yang mungkin sangat-sangat padat, ini juga Anda harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, saya pun juga tidak terlalu ketat kalau untuk yang kelas pekerja seperti ini ya. Jadi tapi jangan diambil negatifnya gitu ya, walaupun ada toleransi dan sebagainya gitu ya. Nah, kita perlu mengingatkan kaitannya dengan penilaian ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk UTS yang nanti Anda kerjakan, Anda lakukan mulai tanggal 3 ya, 3 sampai 8, ini adalah 25%. Nah, 25% ini itu adalah by system. Ya, kalau by system maka dosen tidak ada waktu ataupun ruang untuk melakukan toleransi ya. Nilai otomatis muncul dari sana tergantung ya kapabilitas Anda, kemampuan Anda untuk menjawab setiap pertanyaan yang dimunculkan dari sistem. Ini mudah sekali sebenarnya kalau kaitannya dengan soal-soal yang pilihan ganda atau multiple choice ini ya, karena apa? Dosen membuat soal itu ya dituntut dan diwajibkan untuk menunjuk itu soal itu slide berapa, kemudian jawabannya itu pada slide berapa. Ya. Jadi kecil sekali kemungkinan keluar dari materi yang sudah diberikan itu. Jadi kan sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana gitu untuk menjawab katanya dengan soal-soal yang ada di dalam materi struktur data ini. Ya. Nah, kemudian UAS nanti ya pada pertemuan yang ke-15 nanti ini ya UAS ya ini nanti 30% ya sama. Jadi kita tidak bisa toleransi ya karena by system ini UTS sama UAS ini. Nah, absen ini juga selalu saya ingatkan, saya toleransi dari awal sampai akhir, Anda langsung bisa absen, ada permasalahan saya bisa absenkan dan seterusnya, dalam rangka untuk apa? Membantu mahasiswa supaya Pak absen ini nilainya bagus. Ya. Jangan sampai ini yang hanya hadir saja, hanya sekedar pencet saja Anda tidak hadir gitu kan. Sangat-sangat disayangkan nilainya, karena nilainya juga lumayan banyak ya, 20% gitu ya. Ya. Kalau saya ngajar di bulan lain itu hanya 10%. Ya, 10%. Bahkan saya dulu tidak pernah absen gitu ya, karena memang dulu saya waktu kuliah di Gajah Mada dulu itu absen tidak penting, karena semuanya tanggung jawab diberikan kepada mahasiswa. Ya, yang butuh itu mahasiswa kuliah itu, gitu ya. Jadi diberi kebebasan, Anda kuliah boleh tidak boleh. Tapi ini hanya komparasi saya waktu kuliah tahun 84 dulu ya, sudah 84 gitu ya. Nah itu, ya. Nah ini karena ada absensi ya Anda harus absen dengan baik, disiplin ya. Nah, tugas ini ya terkait dengan seperti ini tadi. Soal-soal seperti ini nanti akan saya akumulasi dengan tugas-tugas yang sifatnya IC ya, penugasan yang sudah kita berikan. Ya, ini mau diperhatikan. Sekali lagi UTS sama UAS ini Anda harus berusaha seoptimal mungkin supaya apa? Nilainya bagus. Ya. Sehingga sangat menolong nanti untuk nilai akhirnya. Ya, ingat nanti Anda kompetisi dengan orang lain ya, dengan komputer lain, maka nanti Anda harus ya usahakan setiap mata kuliah itu nilainya A. Ya, nilainya A. Tapi tidak hanya nilainya, tetapi apa? Juga muatan ya, kemampuan juga perlu dipertanggungjawabkan ya. Itu.
perlu saya ingatkan. Jadi Anda orientasinya harus A, makanya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Walaupun sudah kerja, Anda juga harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya supaya memperoleh nilai yang optimal. Ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan 7 ini pada jam setengah 8 ya sampai ini toleransinya sangat besar sekali dalam rangka apa? Ya supaya Anda mempersiapkan dengan baik, ya menjawab dengan baik. Ingat bahwa di dalam jawaban itu tidak ada nilainya nanti, tidak dimunculkan skornya. Memang tujuannya apa? Supaya Anda mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau tahu skornya Anda bisa mengulang dan sebagainya. Gitu, ya. Mempersulit saya untuk mengoreksi gitu ya. Ada 30 soal ya, nanti untuk dicoba silakan ya, dipersiapkan dengan baik ya. Jamnya ini jangan sampai lebih dari jam 12. Jadi ganti hari nanti sudah tutup. Nanti rugi sendiri ya. Ini Anda nanti bisa download di MyBase ya. Jadi Anda mulainya mengerjakan nanti jam setengah 8 malam ya. Nah, ini tolong dioptimalkan ya. Hasilnya seoptimal mungkin. Kalau bisa ya 100 semua gitu ya. Tapi ya sebaiknya jangan turunan gitu ya. Tolong belajar untuk mandiri, untuk tanggung jawabkan segala sesuatunya itu karena Anda sendiri yang berusaha gitu, ya. Nah, kemudian ini hanya informasi karena tadi ada briefing ya kaitannya dengan agenda ujian perkuliahan nanti ya terakhir itu 30 April ya, besok gitu ya. Nah, bagi dosen yang mungkin tanggal merah atau tidak bisa ngajar harus nanti sebelumnya ya. Jadi paling lambat besok gitu, ya. Pelaksanaan ujian itu tanggal 3 sampai 8 sesuai dengan jadwal kuliah. Ini ya, sesuai dengan jadwal kuliah. Nah, waktu tadi disampaikan 60 menit. Ya, ini semua beban SKS ya. Jadi kalau 2 3 SKS sama soalnya selama 60 menit gitu ya. Nah, kemudian ini hanya briefing aja tadi ya. Nah, kemudian nilai murni ya, nanti ini akan bisa dilihat mungkin tanggal 27 Mei. Jadi UTS yang Anda lakukan nanti mungkin bisa dilihat tanggal 27 Mei gitu ya. Kemudian komplain ujian ya, itu bisa dilakukan tanggal 4 sampai 8 Mei. Ya. Kemudian untuk informasi ujian pengganti nanti tanggal 25 Mei. Ya. Ini kalau ada ujian pengganti. Nah, tergantung permasalahan seperti apa nanti. Ya, informasinya kemudian ujian penggantinya dilakukan 26 sampai 29 Mei. Namun dicermati di pengumuman di kemahasiswaan ya. Nah, yang penting ini ya, kaitannya dengan apa? Kalau terjadi kendala ujian, karena kan musim hujan ini ya, kemudian juga kaitannya dengan penggunaan telekomunikasi ya, itu mungkin ada proses sebagainya, maka disampaikan di sini, kalau nanti terjadi kendala, Anda perhatikan, apabila dalam pelaksanaan UTS ya mengalami kendala soal, misal pilihan kunci jawaban tidak sesuai, mahasiswa dapat melaporkan dengan mengirimkan bukti dari mahasiswa via email ya ke BAK, BSI, ASID ya, dengan mencantumkan NIM, nama, kemudian kelas, kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian dikirim sesuai hari ujian, tidak boleh lebih ya. Jadi pada hari itu, misal ujian tanggal 3, nanti ya dikirim tanggal 3. Mahasiswa langsung mengirimkan pada hari tersebut ya. Setelah melakukan ujian ternyata Anda mencatat ya, Anda yakin bahwa itu ada kesalahan di dalam jawabannya. Ya. Nah, ini tolong disampaikan pada hari yang sama. Nah, kemudian ini yang kedua, apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan ujian yang menyebabkan ujian tidak dapat terlaksana, ya misalnya servernya kemarin untuk yang hari Kamis dan Jumat kemarin trouble ya itu ya, servernya down ya, sehingga mengalami permasalahan ya. Nah, kemarin up down sebagainya. Nah, ini komplain ujian dapat dilakukan pada tanggal 4 sampai 8 Mei ya. Kalau terjadi permasalahan di server ya, dengan mengisi form komplain ujian pada ruang mahasiswa ya. Jadi Anda sendiri yang sudah paham kaitannya dengan komplain untuk ruang mahasiswa dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau nanti ada permasalahan di jaringan ya. Nah, informasi jadwal pengganti nanti tanggal 25 sudah disampaikan tadi itu ya, kemudian untuk pelaksanaannya adalah 26 sampai 29. Ini kalau tadi komplain karena kesalahan sistem di BSI ya. Itu. Nah, kemudian itu hal yang perlu kami sampaikan kaitannya sebelum Anda melakukan UTS ya, besok hari Kamis ya, minggu depan ya.
Nah, tolong nanti dikerjakan untuk soal yang 30 itu ya. Jamnya diperhatikan setengah 8 sampai jam 12 malam sebelum berganti hari ya. Nah, kemudian tolong Anda juga harus ini apa memiliki rasa untuk memperoleh achievement gitu ya. Walaupun sudah kerja Anda harus berprestasi juga gitu ya. Jadi walaupun ini secara daring tidak tatap muka dan sebagainya, saya kira tidak menjadi permasalahan karena sekarang teknologi sudah semakin canggih ya, beda dengan saya dulu. Waktu kuliah saya dulu ya, tahun 84 itu dosen itu sering keluar negeri ya, di Gajah Mada itu sering keluar negeri, kemudian 1 semester tidak pernah ngajar, tahu-tahu pulang ujian gitu ya. Dan ternyata juga berjalan dengan baik. Itu karena apa? Mahasiswanya punya tanggung jawab ya, dan merasa bahwa apa? Segala sesuatunya itu pasti bisa diselesaikan gitu ya. Kalau Anda kan nanti informasi segala permasalahan soal tugas dan sebagainya itu di internet ada semua, itu tinggal Anda bisa mencari ataupun membaca apa tidak atau mengerti apa tidak. Kalau kita dulu kan tidak ada internet, belum ada gitu ya. Komputer aja masih black white ya ataupun green gitu. Itu pun apa? Berbasis teks ya. Paling berstart dan sebagainya gitu ya. Lotus gitu ya. Sekarang kan Excel dan sebagainya gitu. Nah, itu kita berbasis apa? Textbook. Dan kita tahu bahwa di bulan tinggi yang besar-besar begitu biasanya apa? Bahasa Inggris semua gitu. Nah, itu harus apa? Mahasiswa lebih proaktif ya. Kalau tidak ya nanti hasilnya tidak akan baik. Ya. Oke, saya kira itu karena ini kaitannya dengan kuota gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian misalnya ada mahasiswa yang install kaitannya dengan apa Python ya, tidak bisa, itu kebangetan kalau tidak bisa install gitu kan, itu kan panduan banyak sekali ya. Kemudian misalnya Anda gabung, kalau saya biasanya saya gabungkan dengan Visual Studio Code ya, ini untuk mempermudah kaitannya dengan penulisan dan pembacaan karena itu pewarnaan lidah untuk kita lihat ya. Nah, itu silakan, itu juga di panduan dengan di YouTube dan sebagainya itu banyak ya. Anda tinggal proaktif apa tidak, kemudian kalau ada permasalahan Anda berusaha mengatasi sendiri apa tidak sebagainya, atau mungkin sharing dengan temannya, saya kira itu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, jadi harus berusaha mandiri. Jadi biasanya nanti yang berhasil itu mahasiswa yang secara otodidak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah, maka nanti itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Kalau hanya sekedar kuliah, kemudian hanya mencari nilai, tetapi tidak ada isinya sama sekali, ya nanti saya yakin karirnya tidak akan baik ya, walaupun orang pintar tidak menjamin sukses gitu ya, tetapi prosentase kesuksesan seorang itu kalau memang punya kemampuan gitu ya, achievement ya, sesuatu yang dijual gitu ya. Kalau perlu Anda kerja itu bergening dengan perusahaan ya, bukan perusahaan yang meminta tapi Anda yang minta. Oke, saya kira cukup sekian, mungkin ada yang disampaikan. Kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian. Kemudian Anda siap-siap untuk mengerjakan soal ya, sebaik-baiknya supaya akumulasi dari pertemuan 1 sampai 6 itu Anda mulai nilai yang baik. Ya, dosen kan punya apa porsi untuk bisa tugas-tugas tadi ya. Silakan kalau ada. Cukup? Halo? Iya, Pak. Cukup. Ya biasanya kalau kaitannya kuota biasanya cukup gitu ya. Sebentar saya cek presensinya dulu ya. Maaf, Masih ada Pak, belum satu bisa yang belum ya. absen ini. Lindi belum absen ini. Iya, belum bisa masuk. Lindi. Belum bisa masuk di My Best-nya, Pak. Oh, belum bisa masuk. Nanti kalau kesulitan sampaikan saya ya. Nanti biar saya yang absenkan. Tapi ya berusaha sendiri dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, nanti kalau belum bisa nanti saya absenkan. Yang penting untuk Zoom-nya sudah ada dulu ya. Oke, cukup? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup.
Ya, baiklah. Saya kira Subrian ada kurang lebihnya di dalam tatap muka secara virtual ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat malam, jaga kesehatan karena itu penting untuk mendukung setiap kegiatan kita setiap hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya live ya. Saya end meeting ya. Terima Iya, kasih, Pak. Pak. Ya, Makasih, Pak. Pak. Terima Foto kasih. foto dulu, lalu lupa. Coba diaktifkan dulu videonya. Sekali aja foto. Nah, ini satu sudah live siapa ini? Mbak Lindi tadi. Foto dulu untuk laporan, saya lupa. Laporan ke pusat. Biasanya ini Asisten. bukti bahwa ini betul-betul Zoom dilakukan ya. Karena ini kan saya hanya mengikuti silabus dari BSI. Ya, jadi pertemuan yang pakai Zoom itu pada hari apa dan sebagainya itu BSI yang menentukan, saya ikut aja. Baik, silakan Mbak Oktav, Mbak Siti, Oktaviana. Sudah, tidak ada apa ya. Oke, Tan Manis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah saya rekam ya. Baiklah, lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, mengerjakan soal, kemudian mempersiapkan diri untuk mengerjakan UTS dan jaga kesehatan. Ya. Oke, selamat malam. Saya end meeting ya.